perwakilan Bapak Ibu dulu ya. Silakan monggo Ibu atau monggo silakan. Terima kasih Mas Saudara, terima kasih para Hakim Agung untuk menerima kami di sini, orang-orang dari jalanan, kadang-kadang di jalanan. Nanti pernyataan kami akan disampaikan oleh Saudara Wanda Hamidaya, dan saya kira semuanya bersepakat bahwa keadaan sedang kritis. Sangat bahagia bisa di sini. Maaf saya ngomong karena emosi saya. Ya kalau saya nggak menahan diri, saya bilang kita revolusi aja. Tapi saya tahu bahwa ongkosnya banyak dan tagihannya kita nggak tahu kepada siapa. Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebetulnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan. Itu juga. Tapi saya nggak mau bilang. Ya bagus. Saya ucapkan terima kasih kesempatan ini. Sebenarnya saya bukan juru bicara. Tadi saya dibilang Saudara Anang, Komandan Labangan, bahwa saya sudah terlalu banyak tugas. Saya nggak tahu tugas saya apa. Jadi ini saya berlebihan bicara di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ibu, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya di sini tadi juga kita tuan rumahnya. Tapi saya juga bersyukur karena adik-adik muda-muda ini masih mengakui saya sebagai ibunya. Maka dari itu, ya saya dengan senang hati untuk datang ke MK ini mengantar adik-adik semua. Dan saya kira saya akan, di sini saya juga tidak bicara, Pak. Sudah ada yang bicara, anak muda. Jadi saya akan menyerahkan bunga untuk Bapak. Karena bunga yang berat saya akan memetikkan bunga untuk Bapak itu. Boleh, Bapak? Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak sudah diterima bunganya. Mudah-mudahan bunga itu bisa menyejukkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Prof. Yuliandri nanti menyampaikan sepatah dua patah kata, kita dengarkan atau mau dibacakan pembacaan apa namanya Pak? Silakan. Oleh Ibu Wanda Hamida, silakan.
media. Cek, cek, 1, 2. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili kawan-kawan, teman-teman, senior-senior yang merasakan kegelisahan yang sama pada hari ini akan membacakan sebagai perwakilan dari kawan-kawan yang hadir baik di dalam ruangan ini maupun di luar di jalanan yang hari ini menyatakan pendapat mereka. Para hakim konstitusi yang mulia, kami datang ke sini hari ini menemui Anda semua untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami. Kurang lebih setahun yang lalu, Anda, Mahkamah Konstitusi, dinistakan. Lembaga ini diperlakukan hanya sebagai jurus tempo murahan. Mahkamah terhormat diinfiltrasi untuk membuka jalan bagi semua dinasti. Ketika di Indonesia yang justru ditegakkan sebagai republik dengan darah dan dosa, dengan darah dan doa. Bung Karno yang memelopori kepemimpinan republik ini pernah berkata, jadikan deritaku sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Para hakim konstitusi yang terhormat, hari ini kami tambah terima kasih kami. Karena Anda telah mengembalikan bukan saja martabat Mahkamah Konstitusi, tapi juga hak-hak kami, khususnya hak demokratik dalam kompetisi politik. Telah lama hak-hak rakyat dilipat-lipat, bertahun-tahun politik diubah hanya jadi permainan para juragan partai. Dalam memilih wakil dan pemimpin, pemilu dan pilkada praktis dan tertutup bagi rakyat yang luas dan tidak terbuka bagi mereka yang tidak berpartai. Padahal telah menjadi rahasia umum. Di dalam dan di luar parlemen, partai-partai telah menjadi bunglon, berubah mirip kongsi jual beli suara, jual beli dukungan, jual beli integritas, dan telah menjadi rahasia umum pula bahwa politik pada hari ini bukan lagi memperjuangkan untuk perbaikan kehidupan rakyat. Kini politik adalah medan perdagangan. Semua diringkus untuk dipertukarkan dengan kedudukan dan dengan kekuasaan. Perilaku jujur disisihkan karena tidak laku. Perilaku tidak jujur menjadi kelaziman yang baru. Betapa menyedihkan. Bung Hatta, guru bangsa dan guru kita semua, pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur susah untuk diperbaiki. Siapa yang tidak jujur? Elit politik, para juragan pasar besar dan kecil telah mempersulit perbaikan perilaku yang tidak jujur ketika mereka kian berkuasa. Apalagi ketika mereka bersekongkol dalam sebuah kartel politik kecurangan. Ini yang terjadi pada hari ini di gedung DPR RI. Anda, para hakim yang mulia, berdiri di depan melawan itu. Anda bisa saja mencegah para pembegal demokrasi menjadi kekuatan yang menentukan dalam pemilu dan pilkada.
Anda harus mengembalikan demokrasi menjadi percaturan demos. Rakyat banyak, mereka yang berhak. Itu sebabnya hari ini kami datang kemari ke gedung ini yang tenang, yang damai. Itu dimakan ya tadi? Terima kasih kamu. Semoga demokrasi tidak ditipu lagi. Merdeka! 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 Terima kasih. Jakarta 22 Agustus 2024. Saya akan bacakan nama-nama yang menandatangani surat pernyataan ini. Seti Wibowo, Abdul Rashad, Abraham Samad, Adioso, Ahmad Badawi, Airlangga Pribadi Kusman, Adrianus Caniago, Aisyah Putri, Alif Iman, Andi Wernerin, Andreas Harsono, Anna Hadi Purnamasari, Antoni Budiawan, Antonius Danar, Aryadi Ahmad, Arif Riting, Arif Gol, Fikri, Bambang Juli Pramono, Bekti Widowo, Beni Susatyo, Wisno Agung, Bivitri Susanti, Burhanuddin Muhtadi, Koni Bakri, Yaman Bukari, Danan Darul Sirojadin, Daphne Holidin, Dewi Kartika, Dia Prakasa Juda, Dian Aulia, Dwi Kudoyo, Eri Riana, Hafiz Hamid, Fajar Nur Sahid, Fauzan Lutsa, Sari Amsari, Firman Nur Fahrin, Frans Magni Suseno, Gama Andrea, Gloria Truli Estelita, Gunawan Muhammad, Hari Sukolo, Ihsan Ali Fauzi, Ikram Nusabahti, Ismit Hadid, Jakti Kusuma, Jaya Suprana, Jaya Dihanan, Jimmy Rosda, John Muhammad, Judia, Daisy Rina, Kamala Chandra Kirana, Karina Supeli, Kusfiardi, Laude M. Syarif, Willy Romli, Maria Hartiningsih, Mas Ahmad Santoso, Mailing Olga Diner, Mutia Gani Rahman, Milya Irawati Nesia, Mauliza Dona Sultani, Natalia Subagio, Neng Dara Afian, Nias Syarifuddin, Longgara Mahmuda, Nusya Bani Kacasungkana, Oki Madasari, Omi Komaria Majid, Premanawe Premadi, Rai Rangkuti, Robi Nurhadi, Saidiman Ahmad, Saiful Mahdi, Saiful Mujani, Sandra Hamid, Sandra Munyada, Sarah Nurani Safiawan Sunito, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Simon LP, Cahyadi, Sri Lestari Wahid, Suhardo, Suwati Idrisa, Suwari Utami, Tamsil Dendrum, Tini Hadat, Todu Mulia Lubis, Tunggal Tawasi, Ubaidillah Bahdur, Usman Hamid, Salina Sinta Subekti, Wakil Kamal, Wanda Hamidah, Willy Purna Samadi, Yanuar Nugroho, Yunanto Wijaya, Yuneta Tarigan, Zainal Arifin Mohtar, Zainal Abidin Badir, Zunat Aji, Zulkifli Amin, Zumratin Kasusilo, Mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan SPD F. Driyarkara. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Wanda Hamidah. Senang, bangga, haru mendengar apa yang disampaikan Mbak Wanda Hamidah tadi. Tentu karena itu tadi dialamatkan kepada Hakim Konstitusi, tentu nanti kami akan sampaikan apa yang tadi dibacakan oleh Mbak Wanda Hamidah. Sebelum Prof. Yuliandri, mungkin ada yang menyampaikan, mungkin satu atau dua orang, atau sudah cukup? Dua orang, boleh silakan. Gitu ya, Pak? Nanti setelah ini aja, nanti kita biar sekalian tuntas. Silakan Prof. Sulis. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, seperti Mas Gunawan Muhammad tadi, sebetulnya saya suka sekali berada di tempat ini karena saya melihat 26 tahun yang lalu saya juga berada di belakang mahasiswa yang di jalanan di depan Universitas Atmajaya. Jadi pagi ini seperti deja vu. Yuliandri dan
Bapak Dr. Fajar, terima kasih banyak sudah menerima kami. Mas Gun dan Ibu Oni, terima kasih banyak sudah mewakili kami. Kedua kawan di MK ini adalah kawan lama saya, dan kita sama-sama berjuang di tempat yang berbeda. Terima kasih banyak. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa gerakan ini tidak pernah dikomando, tidak pernah dikoordinatori. Kami jalan begini saja, dan bukan hanya di ruangan ini atau di jalan sana, tetapi juga di banyak kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Saya kira di Sumatera Barat, di Unan, itu tokoh-tokohnya juga sedang bergerak, bahkan di Bengkulu dan di sepanjang Jawa. Saya nggak tahu apakah di Jawa, di Indonesia Timur, Surabaya juga, ya. Mengapa kami serentak bergerak? Karena kami tidak rela negeri ini dengan hampir 280 juta begitu saja dibajak, dan cara membajaknya itu sangat keji dengan menggunakan tangan-tangan hakim Mahkamah Konstitusi yang adalah lembaganya itu kami perjuangkan sebagai hasil reformasi. Kemudian juga hakim Mahkamah Agung, dan belum lama ini adalah hakim PT UN. Lalu di DPR, kita semua seperti dianggap orang bodoh. Kita tahu bahwa mereka sedang merancang desain yang sangat besar, mengubah revisi undang-undang yang tidak kita perlukan saat ini sama sekali. Dan yang terakhir adalah begitu jahatnya aliansi itu. Begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi 60/70 2 hari yang lalu, mereka langsung berkumpul membuat aliansi menjaga demokrasi kita, ingin merevisi undang-undang pilkada. Itu kami tidak terima. Kami tidak bisa melihat bangsa kita ini, kita belajar sejarah bagaimana bangsa ini diperjuangkan oleh nyawa, darah, tanah air mata. Jadi begitu saja. Terima kasih banyak semua teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Prof. Sulis, Mas Agus, Nur, silakan. Tidak panjang, seperti dikatakan tadi, suara yang menyerahkan kebenaran suara rakyat tidak terjadi di hari ini. Di Jogja bergerak besar, di Surabaya, di Bali, di Sumatera Barat. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak sendirian. Tugas dan tanggung jawabnya bukan sekadar membela konstitusi, tapi menyuarakan semacam. Itu pesan kami. Saya kira kita akan terus berat sampai keadilan dan demokrasi ini kembali kita tegakkan, dan kita dari politik dinasti yang kotor. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Jelas pesannya. Silakan Prof. Yuliandri, hakim anggota Majelis Kehormatan Mahkamah. Terima kasih Mas Fajar. Mas Fajar adalah Kepala Biro Hukum dan Kepenegaraan Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati semua senior, rekan-rekan, dan juga adik yang lagi pada kesempatan siang ini ke Mahkamah Konstitusi, terutama menyampaikan beberapa hal yang tadi sudah diawali. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, pertama permohonan maaf kami di sini adalah dalam kapasitas sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kebetulan keduanya adalah Pak Dr. Ido Wadodo Faguna, kemudian selanjutnya adalah Ridwan Mansur, dan saya sendiri, Profesor Yuliandri, yang saya itu juga adalah sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas 11. Saya ingin sampaikan bahwa di dalam forum pertemuan kita pada pagi ini atau siang hari ini juga termasuk bagian yang sebetulnya bagi kami di Mahkamah Konstitusi, khususnya di Majelis Kehormatan, merupakan wadah yang kalau boleh kami katakan salah satu yang menjadi concern kita adalah menjaga marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi, termasuk juga menjaga
setiap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian itu menjadi bagian yang dituntut oleh banyak warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban mereka untuk kemudian melakukan proses pengujian undang-undang misalnya. Maka untuk itu saya tadi sudah berkoordinasi dengan semua tim di MK termasuk juga Prodiker untuk dengan Ibu Lili Mangguna kami siap menerima dan juga menampung apa yang kemudian menjadi komitmen kita pada hari ini. Termasuk juga ketika MK telah melahirkan putusan dan kemudian telah berlaku dan kita tahu semua secara prinsip bahwa setiap putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Itu bagian dari kita. Insya Allah mudah-mudahan kita MK ada di ranah itu dan siap bersama-sama untuk memarahi. Demikian, terima kasih dan kami juga punya kewajiban nanti untuk menyampaikan karena tadi tujuan utama adalah respon dan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi, maka kita juga ada bagian di sana. Insya Allah mudah-mudahan kami siap juga untuk menyampaikan itu kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi, ketua dan juga wakil ketua serta yang mulia semua hakim konstitusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Juliandri. Silakan Mbak Wanda kalau apa tadi statement itu mau diserahkan secara simbolis. Yang lain ini ada beberapa tamu. Sudah ya, cukup ya, cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya lihat Mas Zainal Arifin Uceng baru datang. Selamat datang Prof. Apa mau ada yang disampaikan Prof. Uceng? Silakan Prof. Saya boleh nih. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam apa lagi yang harus kita ucapkan? Saya kira harus kita ucapkan memang salam Pancasila, betul. Ada lagi salam konstitusi kalau mau gitu. Soalnya kita umat manusia bukan umatnya MUI yang melarang itu, ya kan? Selain itu, mohon maaf gitu. Ibu bapak sekalian, terima kasih. Saya kira kedatangan ke sini, saya kira mohon maaf teman-teman dari Mahkamah Konstitusi, saya kira Mahkamah Konstitusi sedang mencoba insaf dari putusan kesalahan di tahun putusan 90 saya kira. Kita semua harus mengapresiasi itu. Lebih baik kemudian penjahat yang taubat daripada kemudian orang soleh yang kemudian menjadi penjahat gitu. Saya kira clear di kepala kita soal itu. Yang kedua, apa yang ditegakkan oleh MK saya kira adalah koridor yang pas. Kalau kita mau bicara soal demokrasi yang lebih sehat, ya. Kalau kita alat ukurnya berbeda, tentu berbeda penyampaiannya. Tapi saya kira apa yang disampaikan oleh MK, putusan MK adalah takaran yang pas untuk demokrasi. Nah, herannya kemudian itu masih mencoba untuk disiasati oleh sebuah kekuatan, sebut saja siapa ya? Ya sebut saja ya. Silahkan menyebutnya masing-masing. Ya. Enggak lah, MK enggak kelasnya seperti itulah. MK clear.
kita harus berikan aplaus dan dukungan pada Mahkamah Konstitusi, saya kira. Siapapun itu yang kita persepsikan sebagai yang mencoba menghalangi itu, saya kira clear harus kita kirimkan tagihannya sekarang. Tagihan yang pertama, janganlah mencoba menipu kita 2 kali lagi gitu. Cukuplah sekali, saya kira, ya. Cukuplah sekali di tahun di pilpres. Jangan ulangi lagi di pilkada. Menurut saya jangan sampai pengulangan itu terjadi. Yang kedua adalah hentikan kebiasaan untuk merasa paling sok tahu dalam demokrasi Republik ini. Kita punya pandangan persepsi masing-masing, berhentilah merasa paling sok, paling tahu gitu, lalu kemudian menganggap partisipasi publik menjadi hilang. Ada undang-undang yang kemudian dibikin dalam waktu 7 jam, ya kan, dibincangkan dalam 7 jam, lalu kemudian akan disahkan less than 24 jam gitu ke depan. Saya kira itu menghilangkan atau meludahi muka Mahkamah Konstitusi yang pernah mengatakan bahwa yang namanya undang-undang itu harus meaningful participation. Jadi saya kira kalau masih dipraktikkan seperti ini, kita akan melihat bagaimana undang-undang ini kalau lolos dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita akan lihat bagaimana wajah Mahkamah Konstitusi di hadapan ludahnya sendiri gitu. Ketika mengatakan undang-undang itu harus meaningful participation, harus didengarkan, dijelaskan maupun dipertimbangkan. Yang terakhir, saya mau bilang, mohon maaf, kita berkumpul di sini lagi-lagi bukan atas nama Ahok, bukan atas nama Anies, bukan atas nama siapapun. Kita berkumpul di sini atas nama masa depan demokrasi Indonesia. Karena saya yakin mau tua dan mau muda, beberapa tahun akan datang, demokrasi Indonesia akan kita titipkan ke anak cucu kita kelak. Apa yang akan kita titipkan ke mereka kalau kemudian kita tidak berdiri di sini bersama-sama, meneriakkan kata bersama untuk melawan ketengahan di Republik ini yang mau merobek demokrasi. Saya pikir itulah pesan kita, karena ini adalah tagihan anak cucu kita yang nanti akan kita serahkan ke mereka, dan harus kita lakukan sekarang, bukan sekedar di tempat ini juga, tapi harus kita teriakkan di seluruh Republik ini. Tadi saya ngajar, saya suruh bubar, lalu saya katakan ini saatnya kita berpindah dari bicara demokrasi di teori menjadi praktik yang harusnya kita lakukan. Terima kasih. Saya sengaja menutup dengan cara NU saja, karena ada Mas Lukman Hakim di situ, saya mau hormatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Zainal Arifin. Satu lagi mungkin ada elemen yang belum terwakili, mahasiswa. Satu lagi, setelah itu kita akhiri. Selamat siang, Ibu Bapak, pimpinan yang saya hormati. Saya mewakili Senat Mahasiswa STF Giri Arkara. Tentu saja kita bukan hanya belajar dari ilmu pengetahuan, tetapi kita belajar dari pengalaman kita. 26 tahun yang lalu, Prof. Sulis tadi sudah singgung bahwa terjadi peristiwa yang menyedihkan bagi demokrasi kita. Ada pepatah yang mengatakan hanya keledai saja yang jatuh di dalam lubang yang sama. Apakah kita keledai? Tanyakan dalam batin kita saja. Kami mahasiswa ini generasi setelah reformasi. Kami hidup di masa bebas berpendapat. Kami bisa memilih pemimpin dengan hati nurani kami. Dan sekarang kami mengalami situasi yang sama dengan Bapak Ibu yang pernah hidup di era Orde Baru. Tentu saja kami sebagai generasi muda tidak ingin kedepannya ini menjadi Orde Baru jilid 2. Seperti yang tadi sudah sampaikan, kami
generasi muda ini juga akan seperti bapak ibu. Apa yang akan kami katakan kelak, apa yang akan kami ceritakan tentang situasi Indonesia 2024. Kami Senat Mahasiswa STF Diri Arkara menyatakan berdiri bersama MK dan MK-MK. Kami mendukung apa yang telah dilakukan. Biarkan peristiwa beberapa bulan yang lalu yang dilakukan oleh oknum MK, bukan MK ya, oknumnya MK. Itu biarkan saja. Kita mulai lembaran yang baru dan kami mendukung mahasiswa, teman-teman mahasiswa di luar itu bukan ingin menyerang, tetapi ingin berada, menunjukkan bahwa kami berada bersama-sama dengan MK dan MK-MK. Kami harap kami bisa memegang kata-kata Bapak untuk menjaga marwah MK tetap pada jalannya. Sekian dan terima kasih. Hidup mahasiswa! Selamatkan konstitusi. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini forum yang sangat mulia, forum yang sangat membedakan. Dan sekali lagi tentu kami akan sampaikan apa yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Wanda Hamidah ini nanti langsung kami akan serahkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang di dalam kebanyakan adalah Dewan Perwakilan Rezim.